I thought tuh ini wangi kertas. Atau ini wangi letternya ya? Iya, mungkin leathery sedikit gitu. Enak lagi letternya. Balik lagi di Friday Fragrance. Kali ini gue dan Pranes bakal ngapain nih di episode kali ini? Yes, jadi kita bakal nge-review. Ini tuh ada parfum yang selama itu seliweran ya di social media. Dan banyak banget influencer-influencer tuh yang nge-review parfum ini juga. Jadi makanya that's why gue penasaran. Karena dia tuh salah satu varian tuh ada note itu tomat. Hah? Tomat? Tomat. Ih, penasaran sih. Yes. Kalau penasaran brandnya dan parfumnya, wangi-wanginya apa aja nih, keep on watching. Oke, tanpa berlama-lama kita keluarin nih parfumnya. Yes. Apa sih nih? Cannot wait. Jadi ini parfumnya itu ada Altar. Oke, oh Altar. Altar Scents. Bener. Tuh. Yang gue tahu sebenarnya Altar ini tuh dari salah satu tarot reader yang kalau kalian pernah dengar namanya Early Theory. Ya, nah, itu. Jadi selain Regiana ya, tarot readernya ada lagi tarot reader yang lainnya gitu. Gitu, dia tuh cukup terkenal dan gue pernah sih nyoba gitu loh dibacain sama dia. Dan kebetulan kemarin juga diundang jadi guest starnya di Girls Beyond. Videonya ada di sini ya guys. Jadi bisa cek lah di situ. Soalnya dia juga ngejelasin kayak as a tarot reader dan gimana sih perjalanannya juga gitu loh. As a point of view-nya as a tarot reader. Oke, keluarin semuanya Pranes. Dia tuh ada berapa varian sih wanginya? Jujur banyak banget lagi. 8. Berarti ada 8 parfum varian yang dipunya dari Altar. Dan semua berwarna merah ya, berem ini berem. Jeng-jeng banget. Kita mulai dari sana dulu kali ya. Sini dulu. Coba dibuka. Ada ini Midas. Oke, namanya ini Midas. Tunjukin botolnya tuh lucu ya. Iya, kayak maksudnya very elegant, tapi misterius juga gitu loh botolnya. Kayak ini very misterius deh. Cuma dia ada sisi funnya gitu karena dia kan tutupnya kayak bola gitu ya, bulat gitu, terus warnanya merah gitu, bright red gitu. Jadi kayak emang bener-bener it's very unique actually. Jadi kita langsung mau cium aja kali ya. Iya kan kita ini nggak curang. Aci. Ayo. Dia tapi kenceng ya semprotannya? Kenceng dan tapi dia fine mist banget. Kayak dia halus banget tadi. Halus banget. Soalnya nggak yang kayak hacim gitu nggak. Sampai kita cium, coba cium dulu. Kira-kira lo menotis notes apa nih? Nggak boleh nyantai kan? Kan boleh. Jadi kalau misalkan dari gue sendiri tuh ngerasanya, karena tuh lately tuh gue lagi sarapan terus gitu. Jadi tuh gue lagi sarapan French toast with honey. Itu waktu tuh kayak agak madu gitu loh. Iya, kayak gue ngerasa ada honey-nya. And dia tuh lebih ke warm scent gitu. Iya, warm banget. Tapi dia kayak bener-bener wangi madunya tuh kayak menurut gue tuh kenceng banget. Terus kayak ada citrusnya dikit nggak sih? Iya, betul. Kayak ada citrusnya dikit. Sama dia kayak ada satu jenis herbs. Tapi kayak I cannot identify itu sebenarnya kayak apa. Cuma tuh yang kayak dari rempah banget gitu loh. Iya lagi. Iya kan? Menurut lo cocoknya buat occasion apa nih? Kalau untuk occasion sendiri itu sebenarnya night sih, dinner. Atau kayak ya udah mimi cantik gitu loh, yang kayak not happy drinking, yang kayak benar-benar after office hour terus pengen mimi cantik di speak easy bar gitu ya. Ini cocok banget karena tuh wanginya itu masih kayak dia sebenarnya kayak ngasih kesan yang kayak agak sensual juga, cuma masih bisa diterima untuk kayak activity-activity itu yang kayak lebih tone down, lebih kalem gitu kan. Kayak jazz gitu gak sih? Iya, betul. Menarik tuh. Kayak di jazz club atau apa gitu. Ngobrol tuh mesti kedengeran gak yang kayak gitu, gak kayak gitu. Kita nyontek kali ya, notesnya tuh apa aja. Tapi emang namanya, tulisannya aja Reimagining Hypnotic Honey. Oh iya. Iya, bener dong berarti. Oke, sweet, gourmand, amber sama warm. Oh bener. Top notesnya dia ada honey, terus di middle notesnya ada clove sama vanilla, terus di base notesnya itu ada agarwood, tonka sama amber. Kayaknya rempah yang gue cium tuh si clove-nya deh. Iya, si clove-nya ini soalnya kayak kecium banget, tapi dia tuh kayak ternyata tuh nggak nabrak gitu sama si honey dan vanilla. Makanya dasarnya nggak kayak VOC. Kan cengkeh tuh yang di VOC loh itu. Iya. Gitu. Ini enak banget sih. Kalau yang buat yang suka wangi honey, karena honey tuh sekarang lagi in banget di perfume lokal gitu. Yes, betul. Oke, lanjut Pranes, nextnya. Lanjut, ini ada yang kedua. Kita buka Inferno. Wih, namanya rada. Oh, tapi dia nggak ada ininya nih, nggak dikasih contekannya, soalnya Reimagining Ambition. Apakah ini seperti kita yang memiliki ambisi besar, teman-teman? 2025 memiliki ambisi yang sangat besar gitu, kita nggak ada yang tahu, teman-teman. Nih, tapi lagi-lagi botolnya tuh kayak benar-benar very misterius dan kayak kalau misalkan
emang kalau misalkan dari tarot reader gitu ya kayak udah kebayangnya begini botolnya. Kayak so ini banget lah sih, early theory banget gitu loh. Iya. Gantian gue ya. Tapi kecium lagi Tapi Kak. gue suka lagi. Kak, tapi ini kayaknya ya, so far ini kayaknya dari segi projectionnya tuh kenceng banget loh. Maksudnya kayak semprotnya ke sana tapi sampai ke sini tuh kecium gitu. Dan kameramen kecium kan? Ngangguk-ngangguk mereka guys. Mereka nggak ngomong tapi nggak ngangguk. Dia tuh agak cold, lebih ke cold gitu. Citrusnya sedikit Sedikit mungkin. banget. Wait. A bit elegant. Ini tuh wanginya lebih, iya benar, lebih elegan daripada yang sebelumnya gitu. Jadi kayak kalau secara occasion tuh ini dinner banget sih, date night gitu. Ini buat cowok keren sih. Clean wanginya. Dia kalau misalkan cowok tuh jadinya kayak cowok-cowok yang bersih, yang kayak aduh tuh orang yang bersih gitu, Alpha clean. male gitu ya. Alpha male banget. Enak sih. Kita langsung nyontek aja kali ya. Iya. Jeng-jeng, fresh, bener fresh. Iya benar. Fresh, woody, spicy, aromatic sama leather. Oh, I thought tuh ini wangi kertas. Atau ini wangi letternya ya. Iya, mungkin leathery sedikit gitu. Enak lagi letternya. Ya kan? Iya, enak letternya. Karena kalau misalkan gue pribadi tuh ya di tahun 2024 tuh gue mostly tuh use fragrance yang leather. Oh iya. Tuh. Apalagi kayak cuacanya lagi begini kan. Lagi kayak, nyaman Cakung gitu. untuk menggunakan warna leather ya. Caca Gitu. mendukung. Oke, gue bacain top notes-nya dan notes yang lain ya. Top notes-nya tuh ada alibanum, saffron, cardamom, pink pepper sama myrtle kalau nggak salah ya. Middle notes-nya ada myrrh, geranium sama tropical fruit. Oh, geraniumnya tuh kayak yang bikin agak dingin gitu. Dingin ya, cold gitu. Terus base note-nya ada oud, ada leather, ada cedar, sandalwood sama styrax. Oke. Oudnya tapi nggak begitu ya? Nggak begitu strong sih karena ini tuh wanginya tuh ya lagi-lagi yang tadi gue bilang kan kayak agak little clean sama fresh gitu kan. Cuma kalau dibilang pink pepper tuh ya kerasa spicy-nya dikit gitu loh di Dikit awal. banget, masih Iya. dikit banget. Kayak pedes-pedes dari pink pepper spicy-nya tuh kerasa di awal doang tapi. Ya, tapi menurut gue lebih dominan geranium sama leathernya sih. Betul, geranium leather tuh kayak lebih overpowering gitu untuk di fragrance yang si Inferno ini. Tapi ini enak kok. Ini enak. Oke, lanjut. Ini Apa nih? bukan. Solarium. Actually nama-namanya tuh kayak Unik. terus yang kayak itu kayak Nggak kepikiran iya. sih. Kayak kita tuh dibawa ke negeri dongeng gitu. Ya, dongeng. Dan itu negeri kayak suatu negeri yang kayak benar-benar fairy tale tapi yang kayak dark gitu loh. Ya kan? Tapi ini tulisannya dia reimagining spa retreat. Spa retreat. Apakah kita berasa di spa? Pertama disemprot itu yang gue notice duluan adalah citrusnya. Terus agak floral nggak sih Kak? sedikit banget kayaknya white floral ya. White floral deh nih. Tapi citrus seger gitu loh. Iya. Iya gak sih? Kayak jeruk nipis, lime. Duh, jadi pengen minum. Jennifer, jeruk nipis per. Sumpah, wangi itu lime banget. Ya kan? Kayak jeruk gitu. Jeruk. Jadi bukan kayak jeruk gitu, tapi kayak jeruk. Bukan jeruk nutrisari ya. Iya. Tapi dia benar-benar masih ada floral gitu loh, dan itu tuh kayaknya pasti white floral banget ini menurut aku ya. Dan ini enak banget buat pikniknya sih. Iya benar. Piknik, terus kayak makan siang di tempat outdoor yang cantik. Betul. Gitu. Cuma kayaknya kalau untuk daily activity, this kind of fragrance tuh a little bit tricky. Iya, apalagi buat olahraga kan. Buat olahraga gitu, atau kalian misalkan suka outdoor activity yang kayak pokoknya olahraga di outdoor gitu tuh, for me it's a little bit tricky. Jadi kalau misalkan dipakein parfum yang tipenya kayak gini tuh, takutnya malah menimbulkan jadi campuran sama body scent kita tuh kayak malah agak kurang gitu kan. Iya, jadi malah unpleasant gitu. Tapi ini enak, maksudnya kayak citrusnya tuh enak gitu, fresh banget. Kayak gue mau minum. Kayak ada wangi sodanya tuh gak sih? Soda, a bit ya? Iya. A bit soda gitu loh, fresh banget. Ini kalau misalkan yang sebelumnya freshnya tuh lebih kayak clean, kayak baru mandi, kalau ini tuh bener fresh banget. Yang kayak seger gitu. Ini dibacain ya, dia tuh aromatik, citrus, fresh, green, sama herbal. Oh makanya ya, agak sedikit ya herbsnya tapi nggak terlalu. Nggak terlalu sih kalau. Ya. Justru malah dominannya yang citrusnya. Oke, gue bacain top notes mid sama base-nya ya. Top notes-nya ada bergamot sama green tea.
Green tea. Tapi bergamotnya iya sih. Green tea, kayak middle notes-nya ada lemongrass sama petit grain. Oh, petit grain, ya, make sense sih itu. Terus base note-nya ada white musk. Jadi ini malah lebih simple notes-nya sih. Iya, tapi betul. Emang ngasih wangi yang surprisingly menyenangkan gitu. Iya, memang kayak ini tuh tipikal wangi yang fun banget. Tapi ini lagi-lagi kalau menurut gue wangi kayak gini tuh ya unisex sih. Jadi kayak both male and female tuh can use this gitu. Oke, yang keempat nih. Apa nih? Ada si Nigredo. Reimagining sexy cola. Apakah seperti cola? Iya. Apa seperti? Tapi kayaknya ngerti sih kalau wangi cola tuh kayak gimana. Ya ngerti sih, ngerti. Cola. Tapi itu kolanya tuh permen cola. Iya, ngerti kan permen cola? Iya. Not the beverage ya, bukannya minuman bahkan Bukan. Ini tuh kayak wanginya tuh very masculine. Sporty nggak sih? Sporty. Iya. Sporty nggak tuh? Sporty. Sporty nggak tuh? Sporty. Kayak sporty banget gitu loh. Seger. Cowok-cowok GBK sini. Ada herbsnya sedikit banget. Kok aku ngerasanya tuh ini kayak a little bit aquatic dikit deh. Dikit. Iya, aquatic dikit. Tapi jadi cenderungnya tuh ke sporty itu, kayak lebih dominannya. Karena ini kayaknya kalau dipakai nge-gym tuh enak banget. Lagi kena keringat. Apakah kayak cola rasanya keringetnya? Tipikal manis cola ya? Manis cola, jadi kayak nggak se-sweet itu sih. Kan biasa kan sweet kan ada kayak gourmand dan lain kan, ini enggak sih. Lebih ke sweet yang fresh. Ini lama-lama wangi ini banget lagi. Masculine banget sih. Tapi ini tuh bener-bener kayak cocok banget karena kayak ya yang kayak gue pernah mention di video sebelumnya, kalau misalkan temen gue tuh perempuan, ini suka wangi-wangi yang kayak masculine gitu kan. Ini tuh kayak ini tuh tipikal wangi cewek-cewek yang suka wangi maskulin tuh begini gitu. Tapi kalau cowok-cowok pakai ini juga kayak ganteng gitu, kayak hot gitu. Cakep. Kita baca dulu kali ya notes-nya. Oh, dia warm amber, sweet, citrus sama boozy. Kayak gue kalau boozy nggak terlalu sih begitu kayaknya. Ya, karena nggak kerasa alkohol banget gitu. Ya. Oke, dari top notes-nya dia ada cola, obviously, black cherry. Nggak kebayang sih. Iya, gue belum menotis ada black cherry sih, tapi ada bergamot, ada black pepper. Iya, bergamot ya sih flashnya. Iya, bergamot bikin yang itu jadi rada maskulin kan? Iya, jadi maskulin betul. Fresh. Mid notes-nya ada konyak, kalau benar ya. Konyak, ginger sama jasmine. Terus base note-nya ada vanilla, benzoin sama Indonesian patchouli. Ini enak banget sih kalau buat olahraga. Iya. Habis gue mau nge-gym lagi Pak. Apa bagiin ntar enak sih. Tapi kalau buat kayak activity yang santai, yang kayak cuman jalan-jalan kayak ke taman gitu-gitu atau kayak ya jalan-jalan di mall juga masih masuk banget. Soalnya ini kayaknya tuh tipikal wangi yang kayak ya udah cowok tuh maksudnya kayak secara kan banyak orang ngomong kayak cowok tuh wanginya sama aja. Gitu kan. Itu kayaknya kayak level up dari stigma itu gitu. Yang kayak wangi itu kayak begini, cuma kayak ya nggak sepasaran itu karena itu masih ada kayak beberapa notes tadi kan yang sebenarnya nggak ada di perform lain yang cowok lain gitu. Tapi ini buat olahraga menurut gue oke banget. Abis renang mungkin bisa pakai ini. Ya. Kayak even buat nge-gym, terus kayak misalkan buat lari. Tuh itu masih cocok banget semuanya. Pokoknya ini buat cowok buat cewek ini masih oke banget. Ini kayak sexy cola. Bangsanya kayak namanya sexy cola. Oke, nextnya ya kita buka ini. Oke, ini nextnya adalah Salvatio apa Salvatio. Reimagining clean scent. Oh, ini kayaknya kalau ngelihat dari 2024 sebenarnya tuh banyak banget banyak banget brand-brand tuh yang ngeluarin parfumnya yang kayak clean. Apakah ini clean scent yang kayak wangi-wangi abis mandi? Mohon maaf nih, jatuh dia. Ini enak lagi. Lu kan suka clean scent. Menurut lo clean scent yang gimana nih? Tahu sih? Ya tahu lah gue. Gimana?
Bingung. Abis Mau olahraga mandi. pakai apa? Jadi bingung mau nge-gym, abis ini nge-gym pakai yang ini apa yang ini ya. Sumpah. Ini tuh tipikal cleansan yang bener-bener kayak fresh out of shower. Kayak, tapi tuh dia kayak a little bit musky juga gitu loh Kak. Jadi kayak maksudnya kayak nggak yang fresh sih, cuma kayak ngerti kan? Kan biasanya tuh kalau cleansan tuh kadang-kadang yang kayak laundry banget gitu. Atau nggak kayak yang kayak soapy banget gitu. Nah, atau yang sabun-sabun yang lo kenal lo pakai, ya nggak sih? That's, ya betul, gitu, that's true gitu. Nah ini tuh kayak bener-bener enggak gitu loh. Ini kayaknya mungkin perpaduan antara laundry tapi habis mandi dan lain-lain gitu dicampur jadi satu tuh jadi mungkin kayak gini. Ini cleansan yang sophisticated menurut gue. Sophisticated banget. Jadi ini kayaknya bisa banget juga untuk menjadi kayak room fragrance. Dan ini tuh kayak tipikal-tipikal wangi juga yang dipakai di hotel-hotel deh. Oh iya lagi, kan? benar-benar. Karena dia kayak ngasih kesan tuh yang kayak bersih, clean, sophisticated, elegan gitu. Tapi kayak cleannya mewah gitu loh. Mewah banget sih. Oke, kita nyontek ya ininya. Ada clean, ada aldehyde, ada musky, ada lactonic sama white floral. Lactonic tuh, oke, gue bacain notesnya ya. Top notes itu ada ozone sama yuzu. Oh itu clean, ozone, yang di atas. Ozon, bumi. Oh, Oke, middle notesnya ada jasmine, baby powder, sama milk. milk. Terus base note-nya ada moss sama musk. Yang gue gak tau ya, kalau biasanya baby powder sama milk itu berasa lebih powdery harusnya. Iya. Powdery, terus kayak susu banget Susu wanginya. kayak susu. Oke. Tapi memang kayak ini interesting sih blendannya menurut gue. Dari beberapa yang udah kita sniff itu kayak gue merasa ada beberapa notes-nya tuh malah ke blend dengan baik gitu. Padahal tuh kalau kita baca tuh kayak nabrak sebenarnya. Iya, kayak jasmine kayak ada di beberapa tadi parfum sebelumnya itu malah gue nggak mencium jasmine-nya. Itu kayak gila maksudnya ngeblendnya bagus banget gitu loh. Iya, betul. Dan ini makanya gue juga kayak damn ini keren sih kayak baby powder dan milknya tuh bener-bener blendnya nggak kayak parfum bayi jatuhnya. Ya nggak kayak wangi bayi gitu, tapi maksudnya kayak lebih kayak ngasih justru kayak lebih dewasa tapi clean aja gitu. Iya bener, jadi kayak lebih mature terus kayak kok enak banget, sophisticated banget gitu loh. Dan emang bener banget tadi tuh lama-lama tuh maskingnya tuh kayak makin masky gitu loh, karena kan dia di notes-nya ada mask ya. Iya ada masknya, mossnya tuh agak green itu mah. Terus dia ada mossnya kan, itu mossnya justru lebih green tapi kayak greennya tidak begitu overpowering. Malah justru ini dari beberapa notes yang disebut blendannya tuh surprisingly very good gitu loh, very good. Ini enak banget lagi. Ini tuh kalau occasion lagi-lagi pagi-pagi nih abis mandi pakai ini, lo kayak orang terbersih yang ada di Asia Tenggara di dunia ini. Kayak kayak ini loh kayak slow day. Yes. Hari gitu. Sabtu Minggu gitu, misalkan nggak kemana-mana, hujan-hujan pakai ini, atau kalau sebelum tidur juga pakai ini kayak enak banget. Iya, jadi lebih nyenyak tidurnya. Dan gitu kayak untuk lagi-lagi untuk nge-gym juga ini enak banget, untuk olahraga ini tuh pasti bakalan blend so well with keringet gitu, with sweat tuh ini bakal enak banget sih, karena kayak I can imagine. Dan biasanya kalau misalkan gue pergi workout itu tuh gue pakai parfum yang mostly tuh cleansan, yang kayak kayak clean, terus yang kayak skinsan dan lain-lain gitu. Dan ya ada beberapa yang wanginya tuh kayak bakal blend sama keringat, ada yang enggak. Nah yang ini tuh gue ada bisa pastiin banget ini bakal blend banget sama keringat. Ini enak banget. Enak banget. Oke, kita lanjut ya. Tinggal 3 lagi nih, kita ambil yang ini. Oh, ini nih yang gue cukup penasaran karena yang tadi kita mention Tomato. Reimagining Tomato Garden. Namanya apa? Namanya Pomona. Tomato. Banyak amat ya. Kayak ini projectionnya oke banget lagi. Projection tuh kayak bener ini banget loh. Iya bagus banget. Bagus. Projectionnya tuh kayak SPL-nya bagus. Ya. SPL oke. Iya. Kan lagi in banget nih parfum tomat. Cuman nggak semuanya berani bikin. Karena tricky juga wangi Tricky tomat. Nanti kalau misalnya kayak caos gimana kan wanginya? Kecap. Kayak caos gimana wanginya? Bukan saus lagi, caos nih langsung ngomongnya. Kebun tuh nggak sih ini kayak kebun. Aduh, puncak ini mah Ciawi. Ciawi. Aduh ini green yang green bener green bener-bener tomat.
Ini kalau buat lilin enak banget. Kayak buah tomat. Kan tomat sayur apa buah sih sebenarnya? Buah. Sayur. Gue taunya buah ya, tapi correct me Iya. if I'm wrong kalau Tapi maksudnya di kayak komen. nggak gini. Di otak gue tuh ada 2 jenis tomat. Ada tomat yang buah sama sayur. Kalau tomat yang di sayur ya buat di sayur. Tapi kalau tomat yang buah tuh yang kayak buat dimakan sama salad dan lain-lain gitu, ngerti nggak sih? Yang kayak di jus tomat gitu. Walaupun gue nggak ngerti ya. Tapi kayak kan sama sayur. Ini ada manis sedikit sih, tapi kayak bukan manis yang kayak suka ada yang kayak candy, yang kayak Yang itu. Ini enggak. ini enak sob, apa kayak bener-bener kayak raw tomat gitu loh. Oke, kita penyontek ya. Wanginya itu dia green, vegetal, Vegetal, fresh, sama aromatic. Dengan top notes-nya tuh green tomatoes. Oh, nih. Terus ada fixnya juga. Iya, ini menarik banget notes-nya ya, kita bacain ya. Top notes-nya itu ada green tomato, Fix. ada fix. Jadi fix itu tuh emang paling sering muncul. Muncul. Di green Di parfum. green, iya. Di tahun lalu apalagi tuh banyak banget parfum yang menggunakan fix. Iya, itu beberapa. Lu udah berapa banyak itu green? Iya. Udah berapa banyak tuh fix yang gue cobain itu. Iya, makanya. Terus middle notes-nya ada geranium sama patchouli. Oke, base notes-nya ada okmo Okmo, sama cedar. Oke. Oh ya, literally taman tomat. Penasaran kalau misalkan kita Iya, coba sneak tuh di dari kulit. tutup botolnya tadi. Di kulit. Ya udah kulit deh. Tau gak sih wanginya itu reminds me of apa lagi nih mah? Hotel lagi tahu? Iya, ini tapi tahu. green. Green. Lo tuh di green, tapi manisnya malah nggak begitu ya. Iya enggak di gue tuh nggak sweet. Jadi kayak Ini mah hotel tahu. Suka lagi. enak. Iya. enak-enak ya parfumnya. Tapi yang paling surprise me sih Tomato Garden. Iya. Iya. Ini blendernya oke nih. Bagus Kalau kan? dari segi occasion sih sebenarnya untuk daily activity menurut gue masih masuk banget daily activity. Ke kantor. Ke kantor, baca buku di perpustakaan, terus kayak kalau kalian commuting juga naik public transportation ini wangi yang oke juga sih. Kan kadang-kadang public transportation agak-agak either you smell really bad atau terlalu overpowering. Sedangkan kalau itu kayak balance, jadi kayak it's perfect for you guys yang commuting every day. Dan makin kesini tuh makin justru malah nggak tomat, ya nggak sih? Iya benar-benar. Malah jadi lebih maskulin sedikit. Ngerti ini wangi apa? Ini bukan lobby hotel, sabun atau sampo hotelnya. Oh ya, herb sedikit gitu ya. Iya. Oke lanjut. Lanjut, pokoknya great job nih untuk yang si Iya. tadi Pomona. Nextnya adalah Maelstrom. Maelstrom. Reimagining Daily Hustle. ini buat yang Ini buat workaholic ya. workaholic nih, buat para Capricorn mungkin ya yang workaholic, buat para Aquarius juga mungkin nih yang sangat-sangat pekerja keras. Lu kemana sih? Tadi nggak mau kepencet kak. Unik, unfamiliar gitu ya. Wait, sumpah wanginya tuh kayak fresh aquatic juga sebenarnya. Iya, gue lebih ke arah si aquaticnya Iya, sih. fresh aquatic gitu sih. Kayak kalau misalkan untuk yang para pekerja kantoran mungkin daily hustle tuh yang kayak bener-bener ke kantor tuh yang kayak kemeja, celana bahan, pantofel gitu. Yang kayak, Linen gitu ya. iya. Terus juga kayak dia tuh emang agak ada white floralnya tapi kayak nggak terlalu banyak banget. Jadi kayak hint of white floral yang bikin dia tuh very unisex gitu wanginya. Iya. Kayak mau cewek mau cowok tuh yang kayak if you a hustler itu tuh kayak ya udah cocok aja pakai ini. Agak citrus dikit, agak warm. Ini enak sih buat ke pantai. Iya itu Iya. juga karena wanginya aquatic juga kan. Kita contek. Ya benar. Citrus, Citrus, aquatic, aquatic, fresh, fresh, aromatic, aromatic sama woody. Oke, kita bacain top notes-nya ya. Top notes-nya itu ada orange sama bergamot. Middle notes-nya ada Ada neroli, lemon, pink pepper sama cardamom. sama base-nya ada Vetiver. vetiver. Oh, vetiver kan biasanya buat yang bikin agak-agak masculine gitu nggak Iya. sih? Iya, paling That's why kan beda kalau tongka kan agak manis dikit. manis gitu. Nah Kalau- ini enggak. Iya. Nerolinya mungkin yang bikin fresh. Kalau aquatic mungkin lemonnya sama bergamot kali ya. Wanginya tuh kayak kalau misalkan untuk occasion ini untuk daily activity banget sih. Udah Iya. kayak udah mentok nih daily activity. Kalau buat olahraga kurang ya? Bisa sebenarnya. Cuma kayak lebih condong ke daily activity
Karena kalau olahraga tuh kita pengennya yang kayak lebih clean atau yang lebih fresh gitu kan. Kalau ini tuh sebenarnya fresh, cuma kayaknya untuk cocoknya udah untuk daily activity aja. Just in case kalau misalkan kalian pengen pergi di malam harinya, kalian harus ganti parfum. Ya, Gitu. benar. Kayak tipikal kayak gitu deh. Dan kalau misalkan kalian mau meeting sama klien juga harus ganti parfum karena ini terlalu subtle banget wanginya. Iya, menurut gue satu sih. Jadi kurang karakteristik gitu. Tapi ini cocok banget untuk kayak tipikal orang-orang tuh yang kayak kalem, yang kayak ya udah kerja kalem, yang enggak gitu, nggak menggonggong tiap hari gitu. Nggak kayak lu ya. Oke, lanjut yang terakhir. Oke. Ini ada Paradiso. Apakah wanginya seperti island? Apakah ini island boy, island girl banget wanginya? Kita nggak ada yang tahu teman-teman. Reimagining Paradise. Kalau di otak gue sih bagian wanginya agak tropical ya, tapi I don't know. Iya. Floral nggak sih? Kayak Floral tapi kayak iya, ini wanginya tuh very young. Kayak ada buah fruity. Oh iya, fruity. Kayak iya I can smell kayak aduh ini tuh kayak wangi kalau nggak ya kalau di gue ya makanya itu agak-agak peach atau nggak pineapple. Kayak ini buah-buah tropis aja gitu. Markisa nggak menurut lu? Oh iya, passion fruit. Iya, passion fruit. Tapi agak slightly manis gitu. Iya. Tapi ini wanginya tuh very young, bubbly, cheerful wanginya. Ini cocok banget lagi buat liburan ke pantai, buat ke beach club, gitu. Atau nggak kayak ya kalian apa namanya piknik di pantai, lari-larian sama anjing, kayak lempar-lempar, catch gitu. Oke, kita nyontek kali ya. Ini Fruity, bener kan? Green, fresh, jammy, floral. Oh, jammy. Jam. Apa? Kalau dari bunga tuh nektarnya mungkin. Oh, bisa Ya kan? Oh, makanya. Wanginya Itu nggak, agak menurut sweet. gua tapi ini nggak terlalu teenager banget. Iya. Tapi cocok buat yang kayak kita gitu loh, tapi kayak kita. Tadi kan kita. Kayak kerja gitu kan juga masih enak. Iya, betul. Oke, kita nyontek notes-nya ya. Ada kiwi. Kiwi, rhubarb, water jasmine sama bergamot. Yes, terus middle notes-nya ada cyclamen. Iya, Correct me if cyclamen. I'm wrong. Terus lily, heliotrop sama peach. Oh my god. Peach. Terus base notes-nya ada musk, sandalwood, amber, tonka, dan vanilla. Dan ini bener-bener paling beda di antara semuanya. Iya. Di antara 1 sampai 7. Yang ke-8 itu yang bener-bener paling beda dari Beda semuanya banget. sih. Beda Kayak, sendiri gitu. Iya, kayak jauh banget sebenarnya. Soalnya kalau yang dari sini tuh yang kayak lebih ke misterius, clean. Terus yang kayak sensual, tiba-tiba yang kayak di sini kayak hai, kayak bubbly sendiri. Tiba-tiba gitu. bubbly. Iya. Ini masih enak kalau dipakai kok buat yang maksudnya teenager ke atas gitu loh. Ini yang Adult, adult. yang adult. Ya. Ya. Pritin boleh deh, Pritin deh, boleh, Pritin. Tapi iya sih blendannya enak banget sih nih. Ya, this Kayak- is very paradise. Paradise, bener. Tapi tuh beda ya sama wangi-wangi, kan ada wangi-wangi island itu tuh lebih ke aquatic yang cocok banget buat diving. Ya. Yang kayak cocok banget buat water sport activity, buat snorkeling dan lain-lain. Kalau ini tuh lebih ke chill by the shore aja gitu loh, yang kayak udah kita chilling aja di pinggir pantai. Cipuk-cipuk main ombak gitu. Kayak main airnya tuh kalau yang aquatic tuh yang kayak biur gitu kan. Kalau iya. ini kayak gini nih. Tik. Ini kayak kecipak doang. Iya. Kayak gitu. Iya. Gitu. Nah, itu dia tadi parfum dari Altar. Dan kalau misalkan dari semuanya ini tuh dia EDP ya. EDP. EDP Eau de gitu, Parfum. Eau de Parfum. Tapi ini tuh so far ya, gue ngerasa SPL dia tuh gong.com banget. Ini tuh gokil banget SPL-nya. Kalau bisa kasih bintang 10, 10. Iya, karena bener-bener apalagi kalau misalkan kan kita first impression dari projection dong yang pastinya. Tuh. Projection itu metal, kayak gokil gitu, kayak Gotik abis. gotik abis gitu, kayak keren banget. Dan ini tuh tipikal wangi-wangi parfum tuh yang kayak niche juga, plus dia tuh banyak banget. Kalau misalkan dari semua variannya tuh banyak banget kayak notesnya itu sebenarnya tuh kalau kita bayangin pakai otak tuh ya kayak ini nggak akan nyambung, wanginya aneh. Tapi ternyata tuh blendnya tuh enak banget gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kalian tuh bakal mikir ulang kalau pengen beli ini tuh blind buy, karena kalian kan pasti baca dari notesnya doang gitu kan. Cuma ketika kalian udah sniff ini langsung, it's a whole different story. Pokoknya enak. Oke, favorit lo yang mana? Damn, susah lagi. Deng 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 deng. Oke, kalau dari
pilih berapa nih? Top berapa? 4 deh. Oh, 4. Oke. Sexy cola because I'm going to use this for working out ya, for the gym. Terus of course clean sand juga. Ini yang apa namanya si Salvatio. Jadi tadi apa nih si Nigredo sama Salvatio. Terus juga yang si Pomona yang tomato karena unik aja dan wanginya ternyata surprisingly gue suka gitu. Jadi kayak typical wangi notes yang unik dan I like it gitu. Sama Spa Retreat ini nih yang si Solarium. Karena dia wanginya tuh benar-benar kayak reminds me of a hotel. Terus kayak wanginya tuh benar-benar kayak spa retreat banget. Jadi itu wanginya very calming, bikin zen juga. Jadi kalau misalnya kita lagi abis capek kerja dan lain-lain, kalau kita semprot si yang solarium ini tuh pasti bakalan lebih calm. Kalau gue urutin deh yang pertama Your kali ya. turn. Si ini Pomona yang pertama. Tomato. Yang kedua ini Salvatio. Terus yang ketiga ini yang Solarium. Sama yang terakhir ini Inferno. Gue suka nama Inferno sebenarnya. Bukan yang series itu ya, ada story-nya lah kalau Inferno tuh. I don't watch it. Oke, mungkin kita spill ya harganya ya. Yes, harganya. Soalnya pas gue cek cukup reasonable dan kayak kata gue mah harusnya bisa lebih mahal nggak sih? Jangan dikasih inspirasi ke brandnya. Jangan dikasih inspirasi ke orangnya nih yang bikin. Tapi memang maksudnya dari kualitinya aja sudah proven enak dan bagus gitu. Oke, untuk ukuran yang 50 mili itu harganya di 280 ribuan. Kan kata gue dia borong 4-4-nya sih. Gila banget sih itu, maksudnya kayak secara price point dengan harga segitu dapat 50 mili plus SPL-nya segong ini dan wanginya kayak gitu. Worth the money banget. Worth the money. Yes, terus kalau mau kayak gue nggak mau bawa yang 50 mili soalnya berat di tas gitu. Dia ada travel size ya guys, 10 mili dan itu harganya 129. Kayak itu masih reasonable banget sih. Gila itu masih akal banget harganya. Terus cuman kalau kalian pengen sniff mungkin ada yang suka dari gue dan Pranes dari tadi yang ditunjuk gitu ya. Kalian bisa cobain juga discovery setnya. Itu dia satu box gitu, dia ada 2 volume gitu. Itu sekitar kayak berapa mili, 5 milian gitu. Satu box itu seharga 129 juga gitu. Tapi kalau di e-commerce tuh sering banget promo. Tadi gue liat diskonnya lumayan banget gitu. Iya, lumayan sih. Jadi bahkan yang kecilnya itu tuh di bawah 100 ribu gak sih? Kayak tadi sih gue ngecek kayak travel size sebelumnya tuh 90 ribu guys. Lumayan banget kan. Jadi kata gue buruan dah check out gitu lah daripada abis nanti. Iya betul. Bener kan? Gitu. Dan semoga dari kita yang tadi kita baru jelasin tuh bisa ngasih kalian tuh gambaran dan bayangan gitu. Karena tadi yang gue bilang sendiri ini sebenarnya agak tricky kalau kalian tuh pengen blind buy. Gitu. Jadi kalian mendingan nonton video kita sampai habis. Oke, segitu aja dari gue dan Pranes. Kira-kira dari kita ada lagi nggak sih parfum yang harus kita review gitu? Komen di bawah kali ya. Kalian langsung aja request kalau misalkan kalian pengen kayak Kak review parfum ini terus nanti kita tampung kok. Betul. Terus kalau dari yang kita review nih kira-kira mana sih yang interest kayak aku pengen banget yang itu yang pengen dibeli yang salah satu dari inilah gitu. Komen juga di bawah. Oke, thank you so much for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.